Ya, jamaah Islam itu Indah pasti udah gak sabar ya pertanyaan-pertanyaannya akan dijawab oleh guru-guru kita. Kalau begitu langsung saja ini dia pertanyaan pertama. Kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, ini dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, saya istri kedua. Apakah saya boleh meminta cerai kepada suami karena maaf dia suka KDRT? Ya Allah. Nauzubillah min dzalik. Dan istri pertamanya juga suka di KDRT-in nih. Dan sekarang suami malah sering di rumah istri ketiga. Subhanallah. Sampai gak bisa ngomong nih gue. Dan sekarang suami malah sering di rumah istri ketiganya yang ada di luar kota. Saya sudah gak dapat nafkah hampir 5 bulan lamanya. Terus saya pun harus berjuang bahkan sampai ngutang untuk makan dan sekolah anak saya Ustadz. Mohon izin solusinya Ustadz. Nah silakan nih Ustadz Hilman yang jawab nih. Kayaknya tegas banget. Iya, maaf Ustadz. Iya baik, Masya Allah. Iya jadi begini, seorang istri itu diperbolehkan mengajukan khulu namanya. Ya, mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Ada syaratnya, kalau nggak salah dalam beberapa keterangan disebutkan dua. Yang pertama, syaratnya itu ditujukan karena misalnya punten, seorang istri tidak bisa memberikan yang terbaik bagi suaminya. Jadi misalnya dia ngerasa bahwa kayaknya suami aku tuh lebih baik dibanding aku, maka aku lebih baik mundur gitu untuk menjadi istrinya. Nah yang kedua berkaitan dengan tema ini, bahwa ketika suaminya zolim, suaminya tidak memberikan nafkah lahir batin yang sesuai kepada istrinya. Maka istri boleh mengajukan khulu tadi. Tetapi ingat, perceraian itu dibolehkan tapi dibenci oleh Allah. Sebaiknya jika masih bisa dikomunikasikan, masih bisa diobrolin gitu, lebih baik menjaga rumah tangga kita. Tapi kan Ustadz, ini mah menit tragis banget ya. Bukan meni lagi Ustadz. Ini mah tega luar biasa gitu. Ya tentu juga punten ini ya yang bertanya suaminya, ayolah bertobat ya. Segera minta ampun kepada Allah dan perbaiki hubungan kita. Nikah lagi, mana mungkin kita bisa menghadirkan pernikahan lagi dengan yang lain kalau yang kedua, yang pertama saja tadi tersakiti hatinya. Ingat tadi kata Ustaz Sam juga bagus sekali kan. Ada ungkapan dalam pepatah bahasa Arab, al-mar'atu kal mir'ah. Perempuan itu hatinya seperti cermin. Cermin itu kalau sudah pecah, mungkin engkau bisa merangkai kembali pecahan itu, tapi pantulan cahayanya tidak akan sama seperti sedia kala. Begitulah hati perempuan. Jika engkau sakiti, mungkin dia bisa memaafkan, tapi tak mudah melupakan. Betul Kak Aca? Ya, betul. Maka ya jangan sampailah kita zolim kepada istri kita, dan seorang istri juga coba hadirkan yang terbaik, coba berikan yang terbaik. Boleh jadi begini kan, ada seorang istri yang diuji dengan suaminya yang kurang soleh misalnya. Ya, kalau dia kemudian bisa bersabar dengan keadaan itu, maka insya Allah dia mendapatkan pahala surga di hadapan Allah. Tahukah kisah Asiyah binti Muzahim, istrinya dari Fir'aun, ya kan? Bagaimana zolimnya Fir'aun, bagaimana kasarnya Fir'aun. Tapi Asiyah kemudian memilih untuk bersabar. Sehingga Allah gantikan dengan rumah di surga. Allahumma najini baitan fil jannah. Tapi memang gak mudah gitu ya. Ya wajar ya, karena pahalanya surga gitu. Kalau ringan pahalanya kipas angin ya, kulkas satu pintu ya. Jadi begitulah yang namanya istri soleha, istri yang sabar, itu adalah sesuatu yang sangat berat ya. Tapi insya Allah pahalanya adalah surga. Balik pertanyaan tadi, boleh menggugat cerai silahkan. Tapi coba dipertimbangkan terlebih dahulu matang-matang. Apakah berpisah itu jalan terbaik atau tidak. Karena kalau saya ditanya, bercerai itu adalah pilihan terakhir. Setelah kemudian kita melewati sebuah proses komunikasi, silaturahmi. Jika bisa disatukan, yuk bismillah bersatu. Tapi jika tidak, ya bismillah, bahwa berpisah adalah jalan terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ibunya mendapatkan yang terbaik ya Ustadz ya. Ya lanjut, ini pertanyaan yang kedua dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Apakah benar nanti suami yang tidak adil bahkan memutuskan poligami dan istrinya nggak bahagia jauh dari adil, maka akan dibangkitkan dalam keadaan miring di hari kiamat nanti? Dan apa hukumannya di akhirat selain masa badannya miring doang Ustadz?
Emang gitu Itu pertanyaannya? nggak ada pertanyaannya, itu saya yang nanya. Saya lagi baikin sepatu saya. Kaget. Supaya tidak miring jalanku. Oh iya. Mohon izin Ustadz Syam. Subhanallah, hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I feel you gitu ya. Saya bisa merasakan apa yang Ibu rasakan. Masa sih hukumannya cuma miring doang gitu kan. Udahlah zalim, udahlah apa. Maka ternyata jangan membayangkan akhirat itu seperti dunia, Bu. Ya, saya kemarin mendengarkan satu kajian yang sangat luar biasa dari guru kita Buya Ar-Razi. Beliau mengatakan kancing ini, satu kancing itu pertanyaannya panjang. Subhanallah, satu kancing. Ya, kopiah ini pertanyaannya panjang. 1.000 rupiah yang ada di kantong kita semua jamaah, itu pertanyaannya panjang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi istri yang kita zalimi. Gimana pertanyaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Gimana pertanggungjawabannya? 1 istri, apalagi 2, apalagi 3, apalagi 4. Kancing saja itu dari mana kau dapatkan? Dari mana baju itu kau dapatkan? Untuk apa baju itu engkau pergunakan? 1.000 rupiah dari mana kau dapatkan? Subhanallah. Maka pertanggungjawabannya saja belum berjalan miring ini, Bu. Belum jalan miring, belum dibangkitkan miring, baru ditanyain tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu kita udah nggak bisa ngejawab Allah Subhanahu wa taala. Betapa lamanya kita menunggu di padang mahsyar, subhanallah. Yang kedua, dibangkitkan dalam keadaan miring itu perumpamaan daripada baginda Nabi SAW, biar kelihatan siapa sih orang-orang yang tidak adil tuh. Siapa sih orang-orang yang tidak adil, ternyata gayanya di dunia parlente, gayanya di dunia sosok yang sangat sangat adil, ternyata diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat bahwa ternyata dia adil di hadapan masyarakat saja, tapi ternyata istrinya tidak mendapatkan keadilannya. Yang kedua, yang ketiga, Ibu masih mau nambah? Pasti Ibu ini nggak puas nih, mau banyak-banyak hukumannya. Yang ketiga, subhanallah, siapa orang yang mendapatkan naungan di hari kiamat kelak? Kata baginda Nabi SAW, yang pertama, yang paling utama, yang paling tinggi itu al-imamul adil. Seorang pemimpin yang adil. Berarti kebalikannya, Bu. Kalau enggak adil, dia pula lah orang yang pertama tidak dapat naungan. Jadi kelihatan nanti, udahlah miring jalannya, udahlah tidak dapat naungan. Kalau miring, Bu, dipermalukan kepada seluruh manusia yang ada. Subhanallah. Wih, ternyata teman kita dulu suka ikut kajian. Ternyata teman kita dulu, ternyata dia miring bangkitkannya. Ibu jangan bayangkan hukuman itu seperti di dunia. Mungkin kita merasa ringan banget sih hukumannya, tapi setelah sampai akhirat berlipat-lipat ganda. Sasam, Iya, pernah sekolah, iya pernah Ustaz. upacara, Pernah Ustaz. baju pramuka sendiri, yang lain baju putih. Ih, Malu malunya. banget. Dikira hari Sabtu padahal hari Senin. Drop. Jadi miring di akhirat itu Iya. kebayang nggak beda sendiri? Betul. Beda Ada sendiri. orang. Pernah nggak ke pesta salah kostum? Aduh pernah Pernah. lagi. Malu. Malu nggak? Malu. Oh itu. Jangankan itu saat kita lagi sholat aja karena ada ayat yang bolin yang lain itu ya. Walau bolin. Ternyata bukan Al-Fatihah, itu ada kadang-kadang makmum. Amin, amin sendiri. Itu malunya Gak usah Ustaz. jauh-jauh. Saya waktu di Turki, Iya. salat Jumat. Heeh. Walau dolin, saya teriak amin. Satu mesti tidak ada yang amin kecuali saya. Amin. Itu malu. Ternyata Malu. Mas Ab di sana Iya. tidak amin. Ya, Aku tidak yang menjaharkan Aminnya amin. aminnya di Kenceng lagi. Amin. Iya, sendiri Masya aku yang amin. Allah. Ya mudah-mudahan ibunya puas lah ya. Amin, Ya. amin ya robbal alamin ya. Jadi jangan pernah membayangkan apa yang ada di dunia itu sama persis seperti di akhirat ya Ustadz Syam ya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Ya langsung saja ini lanjut kita akan bermuhasabah yang akan dipimpin oleh Ustadz Maulana. Silakan Ustadz. Renungkan diri kita. Sadarkan diri kita. Bayangkan wanita yang kau zalimi itu adalah ibumu. Bayangkan yang kau zalimi itu adalah adik perempuanmu. Bayangkan yang kau zalimi itu adalah kakak perempuanmu. Atau dia bibimu, atau dia nenek, atau orang-orang yang kau cintai. Jangan pernah membuat air mata tumpah dari sosok orang yang kita cintai. Jangan sampai ada luka dalam tubuh orang-orang yang kita cintai. Istri adalah sosok yang mendampingi kita. Kita yang memilih. Kita yang menerima. Kita yang menikahinya. Mampukah, yakinkah bisa adil? Tidak adil.
maka akan menghadap kepada Allah dengan miring. Jikalau tidak adil, maka jikalau kamu takut untuk tidak dapat berlaku adil, maka nikailah seorang saja. Ini solusi dari agama, solusi dari ayat, solusi dari Quran, solusi dari Allah memberikan arahan kepada kita. Jikalau tidak sanggup berlaku adil, maka cukup nikahi seorang saja. Ingat, perbuatan darurat yang tidak dibenarkan untuk melakukannya kecuali orang yang sangat memerlukannya. Camkan, perbuatan ini hanya untuk yang memerlukannya. Jangan pernah sakiti, jangan pernah lukai. Maka bimbing pasangan kita sehidup sesorga. Jalani rumah tangga dalam al-ibadah, bukan untuk menyakiti, bukan melukai. Dan jangan pernah menghinakan wanita, karena wanita adalah tiang negara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terima segala amal ibadah kami ya Allah. Dan terima pula taubatan nasuha kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, kadang kami tidak sadar bahwa kami sedang zalim. Kadang kami menzalimi diri sendiri, apatah lagi menzalimi orang lain. Ampuni kami ya Allah. Amin, amin ya Allah. Sayangi kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk jamaah di rumah yang setia sudah menyaksikan Islam itu indah dan pastinya ilmu dari guru-guru kita tercinta. Terima kasih banyak ilmunya Ustadz. Amin. Ya, jamaah Islam itu indah. Saya Natasha Rizky, mohon maaf sekali jika saya ada salah-salah kata. Sampai bertemu di Islam itu indah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlive.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlive.com/lomba video Transmedia.